Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak sayangi, sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadihini wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Siapa yang tahu malaikat diciptakan dari apa? Ya, betul, dari cahaya. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas lebih lanjut tentang iman kepada malaikat. Nah, sebelumnya, Bapak perkenalkan lagi bahwa Bapak bernama Faisal Anwar, bertugas di SMP Negeri 239 Jakarta, bidang studi pendidikan agama Islam tentunya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang pertama adalah pengertian beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalilnya. Kemudian yang kedua, peserta didik juga dapat menjelaskan perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya dengan tepat. Nah, anak-anak sekalian, pengertian iman kepada malaikat ialah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Nah, makanya Allah menciptakan malaikat ini diantaranya mengatur alam semesta dan juga mengatur atau bertugas hal-hal tertentu yang ada kaitannya dengan diri kita. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Nah, untuk yang berikutnya, ini adalah perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Kemudian malaikat ini adalah makhluk gaib, ya. Kemudian jin juga makhluk gaib, betul. Dan manusia adalah makhluk yang kasat mata atau terlihat oleh mata. Malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jin, ada yang patuh, ada juga yang durhaka. Manusia sama ya, ada yang patuh dan ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malaikat tidak makan dan tidak minum. Kalau jin makan dan minum, dan manusia makan dan minum. Tuh. Malaikat pikirannya jernih dan lurus. Kalau jin pikirannya berubah-ubah, dan manusia juga pikirannya berubah-ubah. Yang terakhir, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan jin mempunyai nafsu, dan manusia juga mempunyai nafsu. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah nama-nama malaikat dan tugasnya. Seperti yang tertera bahwa Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Kemudian Mikail membagikan rezeki dan hujan. Kemudian Israfil meniup sangkakala. Ijrail mencabut nyawa. Munkar menanya di alam kubur. Ini baru 5 ya. Nah, ini 5 lagi. Bahwa Nakir juga bertugas untuk menanya di alam kubur. Rakib mencatat amal baik manusia, Atid mencatat amal buruk manusia, Malik menjaga neraka, dan Ridwan menjaga surga. Nah, anakku sekalian, dari 10 nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui, serta tadi Bapak sudah uraikan tugas masing-masing dari malaikat tersebut. Nah, untuk berikutnya, di sini ada video, diperhatikan ya anak-anak, tayangan video berikut ini. Ayo kita berdoa. Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Satu, Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. Kedua, Mikail memberi rizki.
dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Ayo kita. Nah, anak-anak sekalian, tiba kita pada kesimpulannya bahwa hal yang dapat kita teladani atau menjadi hikmah untuk pembelajaran kali ini, dan kita pun sekaligus untuk menarik kesimpulan bahwa yang pertama, iman kepada malaikat ini memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Dan yang ketiga, iman kepada malaikat ini memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, memotivasi kita untuk beramal soleh karena bekal itulah yang akan kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan bacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.